Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau pada saat ini saya diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk membagikan berkat Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya dan saya berharap berdoa kepada Tuhan agar dimanapun kita berada pada saat ini, kita tetap mengalami kasih karunia Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Pada saat ini saudaraku, kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mempersiapkan dan merancang segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan akurat dan sangat mendetail. Hal yang paling menarik adalah bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatunya sebelum kita dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan. Allah mempunyai misi dan tujuan khusus di dalam kehidupan kita semua. Belajar dari firman Tuhan mengenai kisah hidup Nabi Yeremia. Firman-Nya menegaskan bahwa sebagaimana Allah merencanakan detail kehidupan bagi Nabi Yeremia, maka setiap manusia juga diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan serta panggilan yang khusus di dalam hidupnya. Namun, kebanyakan dari orang percaya saat ini, mereka masih belum tahu apa yang menjadi harapan dan kerinduan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bisa kita lihat dari kehidupan manusia saat ini yang hidup seperti tanpa tujuan yang pasti. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengerti harapan dan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita? Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya setiap pribadi kita mempunyai panggilan Tuhan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, pelayanan, dan banyak aspek lainnya. Panggilan Tuhan tidak selalu berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan gereja, seperti pelayanan mimbar, diakonia, misi, penginjilan, dan lain sebagainya. Namun menjadi arti dari panggilan Tuhan lebih berbicara mengenai seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita menyikapi dan menanggapi suara Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kita berhenti sejenak saat ini dan meluangkan waktu sebentar untuk merenungkan dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh mengetahui harapan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita tidak pernah tahu mengenai harapan dan keinginan Tuhan itu? Apakah kita tidak mau tahu? Atau kita pura-pura tidak tahu mengenai harapan dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita? Khususnya di saat-saat seperti ini, saudaraku. Di tengah situasi yang mencekam akibat wabah virus corona yang melanda negeri kita. Saya yakin dan percaya sebagian besar dari kita mempunyai waktu luang yang cukup banyak untuk menikmati hadirat Allah setiap harinya di tempat tinggal kita masing-masing. Dulu kebanyakan dari kita beralasan bahwa tidak ada waktu untuk saat teduh. Tidak ada waktu untuk baca firman, untuk merenungkan kebenaran firman, untuk datang berdoa kepada Tuhan. Karena pekerjaan dan aktivitas kita yang banyak. Pergi pagi, pulang malam. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Namun saat ini, Tuhan sudah beri waktu kepada kita untuk membenahi diri. Dan Dia menunggu respon kita. Ataukah kita akan mencari alasan yang lain yang akan kita nyatakan kepada Allah? Di masa-masa seperti inilah hubungan sejati kita dengan Tuhan akan teruji. Apakah kita bertambah dekat dengan Tuhan ataukah bertambah jauh daripada yang sebelumnya? Ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui panggilan hidup kita, untuk mengetahui kerinduan dan harapan Allah dalam kehidupan kita setiap harinya, hanya bisa didapatkan melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Setelah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan,
tugas kita tidak sampai di situ saja. Tugas kita selanjutnya ialah mau mendengar dan mengikuti segala rancangannya. Ketika kita selalu berada di dekat Tuhan, maka kita pasti bisa mendengarkan suaranya, mengerti isi hatinya, bahkan mengetahui harapan dan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala ada saat di mana kita tidak mau tahu suara Tuhan. Bisa dibilang kita dengan sengaja menutup telinga dan hati kita akan suara Tuhan. Dengan keinginan atau ambisi kita untuk sesuatu hal yang ingin kita tuju atau kita capai. Kita tidak bisa lagi berdoa, berpikir dengan hikmat dalam menyikapi pilihan hidup, sehingga kita mengambil arah jalan sendiri dan tidak mengikuti suara Tuhan. Sebagai manusia normal, kita tentu mempunyai banyak harapan, mimpi, dan tujuan dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah, Tuhan sangat peduli akan hal itu. Tuhan mau dan sanggup memberikan semuanya yang kita harapkan tepat pada waktu Tuhan. Karena Tuhan menginginkan anak-anaknya semua hidup dengan penuh kelimpahan. Hanya saja kita sering melupakan dan meninggalkan Tuhan dalam merencanakan dan melakukan segala sesuatu. Sering menggunakan kekuatan sendiri, sering mengandalkan kekuatan sesama manusia, atau sering mengandalkan perencanaan sendiri untuk mencapai tujuan hidup. Ingatlah, Tuhan sangat menentang orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan Dia mengutuk hal itu. Dalam firman-Nya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Akan tetapi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Memang, saat memulainya bersama dengan rancangan Tuhan, kita belum tahu hal-hal apa saja yang akan kita hadapi. Namun kembali lagi pada ayat renungan kita hari ini, bahwa Allah hanya merancangkan damai sejahtera atas kehidupan kita, dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi, apakah kita perlu khawatir lagi akan hidup ini? Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, maka sewajarnya lah kita bertanya secara pribadi kepada Tuhan tentang harapannya dalam kehidupan kita. Kerinduan Tuhan yang harus kita kerjakan setiap harinya. Dan jangan mengandalkan pertimbangan manusia, namun tetap berpeganglah pada firman Tuhan. Percayalah, Tuhan yang menciptakan kita, Dia sangat peduli dan mencintai kita seutuhnya. Dan di atas segala sesuatunya, biarkanlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Spirit of Excellence.